konsumennya itu udah banyak yang dari Bandung, Jakarta, kemudian ada yang dari luar juga. Cuman kendalanya di kita itu ketika untuk chicken mushroom. Tribuners, saat ini saya sedang berada di salah satu UMKM makanan yang ada di kota Yogyakarta, yaitu Bolen Nyonya Lins yang berada di Jalan Anggajaya 2, Kecamatan Depok, Kota Yogyakarta. Tanpa basa-basi, yuk kita langsung kepoin. Kalau saya usaha itu dari tahun 2015, Mbak, awalnya. Sebenarnya awalnya kepepet. Nggih, karena dulu kan saya bekerja, kemudian resign, saya punya anak, itu kan nggak ada yang nungguin atau apa gitu kan. Akhirnya saya konsen ke anak. Tapi ketika anak-anak udah gede itu, kadang-kadang kita nggak enak mau minta sama suami gitu kan. Waduh, mau beli apa gitu kan, mesti minta. Akhirnya mencoba untuk apa yang bisa dijual. Otomatis kan kalau kuliner itu semua orang membutuhkan ya. Nah, akhirnya kita mencoba ke kue. Kue itu tadinya ya apa aja, dari bolu, dari apa segala macam gitu. Kadang-kadang kita bikin bolu itu yang kok keras gitu kan. Namanya kita belajar waktu itu kan ada majalah gitu kan dari situ. Nah, lama-lamaan saya itu ngelihat kayak bolen gitu. Itu kan harganya mahal, Mbak. Waktu itu nggak bisa beli gitu kan. Gimana caranya biar ini ya. Dan saya seneng akhirnya mencoba. Itu kan basicnya ke pastry. Saya mencoba untuk bikin bolen, kemudian awalnya juga masih yang ala kadarnya gitu kan, tapi akhirnya kita makin bertambah dengan membaca, dengan ikut kursus dan sebagainya seperti itu. Akhirnya kita punya produk bolen itu yang awalnya ada 3 varian. Pisang coklat, pisang keju, pisang coklat keju. Seperti itu. Basicnya di hotel. Cuman ketika saya nikah, saya resign itu ya ibu rumah tangga mengurus anak. Terus akhirnya mencoba keberuntungan di kuliner ini, Mbak. Oh, berarti kayak mengisi waktu luang awalnya iya, tapi akhirnya hobi hobi yang menghasilkan ya, Mbak ya. Akhirnya kan seperti itu mencoba, nggih. Itu seperti itu. Awalnya itu pernah pisang goreng. Jadi pisang kepok itu kita goreng, kemudian kita lapisi dengan tepung panir. Dulu saya bilangnya tepung pisang pasir. Itu dulu, Mbak, saya kasih ke jajanan pasar itu. Itu kan jadi ketika saya nganterin anak sekolah, itu saya titip-titipin di jajanan pasar itu. Dari itu kemudian ganti lagi ke kue, kemudian ganti lagi, dan akhirnya ketika saya sudah mantep di bolen ini sampai sekarang, alhamdulillah ini kita jadikan sebagai Mbak, andalan di warung, maksudnya di produk kita, usaha kita, nggih. Kenapa Ibu kayak misalnya tertarik dari dengan buah pisang gitu? Kan misalnya Ibu bikin banana cake, bolen gitu. Kenapa pisang gitu? Ya, karena pisang itu kan dari anak-anak, dari bayi, bahkan kadang-kadang kan mereka disuapinya dengan pisang Ambon kayak gitu kan. Nah, dari bayi, anak-anak, dewasa, terus orang tua itu kan pisang itu yang bukan yang asing lagi gitu kan. Makanya gimana caranya lah ini diolah menjadi kadang-kadang kalau pisang itu kan harganya banyak yang murah ya. Nah, gimana caranya pisang ini bisa naik pangkat lah untuk ini dengan harga yang lebih tinggi gitu kan. Nah, akhirnya kita olah menjadi bolen itu tadi. Kemudian setelah berjalannya waktu gitu kan, dengan 3 macam olahan ini kayak pisang coklat, pisang keju, pisang coklat keju, itu kan udah biasa, Mbak, kompetitor udah banyak. Akhirnya kita mencoba untuk berinovasi. Bolen yang nggak manis, tapi bolen yang gurih. Makanya yang sekarang itu kita ada itu chicken mushroom bolen. Nah, awalnya kita ada 3 varian. Yang satu itu beef cheese, yang kedua itu tuna, kemudian yang ketiga itu
chicken mushroom. Tetapi dengan harga waktu itu kita jual tuna dan beef cheese itu dengan harga 85.000 per box, tidak masuk untuk di Jogja. Tetapi untuk yang chicken mushroom ini, alhamdulillah sampai sekarang banyak peminatnya dan menjadi best seller di Bolen Nyonyalin. Gitu. Berarti dari produk misal dari bolennya itu dari yang manis, asin itu yang best sellernya itu yang chicken mushroom. Chicken mushroom, ya. Oh, itu dengan dari harga berapa? Kalau untuk yang pisang coklat kita jual dengan harga 50.000, pisang keju 50.000, pisang coklat keju 55.000, kemudian yang chicken mushroom ini 65.000. Nah, baik. Kalau untuk bolen ini sebenarnya kan dari awal Ibu sudah ngambil untuk pangsa pasarnya untuk menengah ke atas. Jadi kadang-kadang kalau kita bikin produk Mbak dengan harga yang ini kan kadang-kadang kita bingung juga ketika ada bahan yang naiknya nggak beraturan ya, kadang-kadang naiknya banyak sekali. Nah, kita bingung dengan harga jualnya, maka kita ambil titik aman aja di menengah ke atas dengan harga yang sekian itu. Tetapi waktu itu juga bingung juga untuk apa pemasarannya seperti apa kayak gitu kan. Tapi yang jelas kita bikin aja lah gitu kan. Misalnya kita nggak habis pun karena ini kan masa apa idenya 3 hari 4 hari. Itu kan nanti kalau misalnya 3 hari kita tarik itu kan pas ada teman-teman kita nanti kita bawa ke misalnya acara apa kan itu masuk juga ke marketing juga. Misalnya di arisan, di pertemuan keluarga atau apa, oh rasanya seperti ini. Itu kan mereka biasanya, oh enak ini. Biasanya terus mereka nyari, oh ada nanti kita pesen. Nah biasanya mereka terus pesen seperti itu. Nah untuk yang sekarang itu, untuk konsumennya itu udah banyak yang dari Bandung, Jakarta, kemudian ada yang dari luar juga. Cuman kendalanya di kita itu ketika untuk chicken mushroom ini. Awalnya kita hanya mengklaim bahwa ini 30 jam dari ketika dibuat untuk yang chicken mushroom ini. Tetapi dari pelanggan itu banyak yang ini Mbak, akhirnya dari beli karena harganya udah termasuk mahal ya dengan harga 65.000 tuh. Mungkin mereka simpan di freezer atau di segala macam. Akhirnya mereka banyak yang laporan ketika mereka beli lagi. Bu, yang kemarin itu awet loh sekian hari, awet loh sekian ini. Nah, dari situ berdasarkan dari situ akhirnya kita mencoba Mbak. Mencoba untuk ketika kita sudah matang, kemudian kita freezer dan kita punya langganan tetap sekarang itu untuk dikirim ke Jakarta tiap sebulan sekali itu untuk kafe. Jadi bolen ini tadi kita matang, kita masukkan ke freezer sebentar, kemudian kita kirim dengan parcel biasanya karena ada layanan frozennya ya. Begitu sampai sana langsung masuk ke freezer dan aman. Alhamdulillah tidak merubah rasa. Kalau yang paling berpengaruh dari sosial media itu dari mana Bu? Atau misalnya dari Google? Ya, dari Google. Oh, dari Google. Dari Google. Orang malah taunya dari Google. Iya, gitu. mereka biasanya baca ini ya apa? Ulasan itu kemudian mereka menghubungi lewat nomor gitu kan. Oh ini baru gitu kan kadang-kadang. Kalau yang di outlet depan itu yang di offline-nya itu biasanya mereka rata-rata baru. Kalau yang lama biasanya mereka menghubungi lewat nomor yang nomor saya yang itu. Jadi mereka biasanya oh ini sudah pelanggan lama yang pelanggan itu sudah beli berulang-ulang seperti itu. Pelanggan tetap. Iya, pelanggan tetap. Harapannya semoga usaha ini bisa berkembang dan bermanfaat untuk orang banyak. Jadi mungkin kita bisa menolong dengan SDM yang ada di sekitar kita biar kita juga bermanfaat buat mereka. Seperti itu aja. Waktu itu ketika ada COVID, itu barang-barang datang dari distributor. Kemudian biasanya kita kan bayarnya belakangan kayak gitu kan. Nah, kita gimana ini barang nggak bisa keluar. Sementara kita harus ada tagihan gitu ke ini. Akhirnya kan saya punya produk juga yang puff pastry Mbak. Jadi dari tepung terigu tadi yang protein tinggi kita buat untuk kulit kayak untuk tutup supasup itu. Nah biasanya saya jual kulitnya, tetapi itu saya jual supasupnya Mbak. Nah jual supasup itu biasanya yang beli itu untuk ini, misalnya teman pesan untuk yang baru diisolasi itu loh Mbak misalnya. Oh. Kayak gitu kan. Jadi waktu itu saya pagi itu saya open order 50 cup, sore 50 cup. Alhamdulillah 100 cup itu selama COVID itu pasti habis di sehari itu. Nah, dengan saya jual waktu itu cuma 10.000 per cupnya. Karena ininya kan bikin sendiri itu kan. Supasupnya saya bikin sendiri. Ini dengan anak saya yang yang kuliah itu kan. Ayo deh, ini deh. Ya. Jadi ketika itu kita jual segala macam, nanti yang distribusi
anak-anak juga. Anak saya yang cowok itu kan ini nganter, karena sama suami juga nganter untuk ininya kan. Dari situ kemudian terkumpul gitu kan, nanti kita cukup misalnya dari yang bahan-bahan tadi itu kan yang paling banyak apa gitu kan, dia udah ini. Nah itulah yang akhirnya kita pakai untuk operasional. Sebenarnya waktu itu tuh bingung Mbak mau ini namanya seperti apa, karena ketika kita sudah punya produk kemudian kita ngejar ke perizinannya. Nah ketika di perizinan itu kan harus brandnya apa kan kayak gitu, waduh kita belum siap untuk ininya. Akhirnya saya pakai ini aja kan, maaf ya kalau misalnya namanya kan agak kayak Chinese gitu ya. Jadi mereka sudah ini dengan namanya itu, karena banyak yang manggil saya juga Cik gitu kan gini. Gitu akhirnya terus tercipta Nyonya Lins itu, dan memang kebetulan nama saya kan Lian Setiawati. Itu jadi dari kependekan dari Lian Setiawati itu Lian S gitu aja. Nah selama ini juga banyak yang ini manggil Cik. Nah ada juga pernah kita produksi di sini, kemudian ada yang datang gitu kan, rombongan itu dari Jakarta. Saya mau ketemu sama Nyonya Lin gitu. Iya Bu, saya sendiri gitu. Kata dia, lah kok ireng gitu. Nah itu sebenarnya saya juga, waduh gini. Tapi memang ya bersyukur dari nama itu bisa ini Mbak, dikenal gitu. Ya. Okay. Kalau yang sering itu di Jakarta memang itu sudah sering kita kirim pakai Paksel tadi, dan alhamdulillah juga sampai sekarang masih pesan ya untuk kafe itu. Kemudian yang selama ada layanan Paksel kayak di Palembang juga belum lama ini juga iya, tapi ternyata aman juga, nggak yang ini, nggak merubah rasa, nggak merubah apa ya, tetap enak. Dari apa laporan mereka kan biasanya ketika kita kirim awal-awal dulu kan kita masih bingung nih, nanti sampai sana enak enggak gitu kan. Pasti kita punya nomornya kan, kita WA. Maaf, untuk ini, oh iya Bu, misalnya ini kan, oke kok, ini enggak ini gitu kan, enggak banyak komplain gitu. Kemudian kalau saya ngirim sebenarnya belum pernah sih kalau yang keluar, tetapi bukan teman, pelanggan itu beli, itu untuk dibawa keluar. Seperti di Australia itu pernah. Dan kita juga ada pelanggan satu sih dari Australia itu kalau ke Indonesia, apalagi ke Jogja, pasti ke rumah ini. Dan dia yang suka itu chicken mushroom bolognese. Itu. The best cake apa ever I eat apa gimana itu, intinya seperti itu yang pernah saya makan kayak gitu, dia bilang. Ya waktu itu ada sih ininya, cuman nggak ini lagi sekarang. Tapi tiap ini dia ke Jogja pasti mampir ke Bolognese Nyalin. Jadi kalau untuk frozen ini memang sebenarnya ini masih kendala untuk di Bolognese Nyalin ya, karena yang namanya kita UMKM ya Mbak ya. Kita itu untuk di pesan dos itu kan memang harus banyak gitu kan. Kita kendalanya di dos itu juga. Jadi kita yang tersedia itu satu dos itu isi 10 memang. Nah, kalau untuk frozen itu biasanya cuman tetap kita taruh di dos itu aja, kemudian kita frozen, baru nanti kita kirim pakai Paksel, dan itu tidak merubah rasa. Nah, kalau yang untuk pakai kemasan khusus dan sebagainya itu memang belum pernah, tetapi pernah ada penelitian yang kesini untuk meneliti bolognese chicken mushroom ini. Ketahanannya kan kita cuma mengklaim bahwa ini cuma 30 jam, tetapi ketika kemarin di uji lab itu ada sekitar 45 biji itu dengan di vacuum selama sekian menit, kemudian sekian menit, itu ternyata memang ada perubahan, tapi bukan perubahan rasa, perubahan awetnya. Jadi ini masih biasanya 30 jam, ini bisa lebih gitu di suhu ruang, itu seperti itu. Oh, kalau di vacuum ya? Iya, kalau di vacuum sebenarnya iya, karena kalau di vacuum kan udaranya habis tuh. Nah, terus ininya kempet. Nah, kendalanya di situ. Apa itu memang mungkin kedepannya ini harus kita frozen dulu, biar kan biasanya kalau udah keras itu nanti itu kan nggak di pakai sealer itu, vacuum sealer itu kan tetap seperti itu. Nah, ini masih terus mencoba trial and error-nya masih terus kita lakukan untuk yang frozen, karena ini peminatnya sangat banyak sekali untuk yang ketika kita tahun 2024 persisnya 1 Oktober 2024 kita buka outlet di depan. Awalnya kita masih bolen, konsennya di bolen, tetapi berjalannya waktu, akhirnya banyak pelanggan yang nanya macam-macam. Itu akhirnya nggak ada tambah yang untuk atar-atar kayak gitu kan. Nah, akhirnya kita mencoba cari produk yang bisa terjangkau untuk atar-atar, tetapi rasanya unik dan beda dengan yang lain.
Kemudian kita coba untuk banana cake. Nah, banana cake itu yang terbaru itu terjangkau, harganya 35.000. Dan itu beda, Mbak. Nanti bisa mencicip, bisa ini. Jadi ini basicnya, kalau yang lain itu rata-rata bolu. Nah, ini seperti ada yang bilang banana bread, ada yang bilang ini apa itu yang kayak gula karamel seperti itu. Nah, jadi ini memang semakin ditaruh di udara terbuka nanti karamelnya semakin keluar. Nah, itu semakin terasa. Jadi dan ini nggak pakai coklat, tapi warnanya coklat. Jadi kadang-kadang banyak yang ini pakai coklat. Enggak, saya bilang gitu. Nah, gimana caranya kita membuat produk yang itu tidak terbaca oleh konsumen. Nah, seperti itu loh, Mbak. Itu karena ketika basicnya bolu kan, oh ini bolu kan. Misalnya kita sama-sama bakul kue itu kan bisa ini, Mbak. Oh ini basicnya bolu, dan bisa ini. Nah, kalau yang ini beda. Yang banana cake nyalin. Itu. Kemudian untuk roti juga bisa. Jadi ketika weekend, biasanya Jumat, Sabtu, Minggu itu untuk di outlet itu kita pasti ada roti manis, Mbak. Ada roti rerotian, ada roti pisang, ada roti abon, ada roti pandan. Itu. Kemudian brownies juga ada kita. Sementara itu ada brownies, roti, kemudian banana cake yang best seller juga, second product sampai selain bolen itu tadi. Kalau untuk bolen dan banana cake itu brownies, ada makaroni keju juga itu yang kering, bisa tiap hari. Monggo bisa menemukan produk ini di Bolen Nyonyalin di Jalan Angga Jaya 2 nomor 289. Itu. Kemudian kalau untuk weekend itu baru ada roti. Roti itu di setiap weekend. Ini kebetulan ada. Assalamualaikum, saya Lin Setiawati, pemilik dari Bolen Nyonyalin. Untuk Tribuners yang pengen mendapatkan produk bolen, ada yang pisang coklat, pisang keju, dan yang best seller itu chicken mushroom, silahkan datang di outlet kami di Jalan Angga Jaya 2 nomor 289, Kejayaan Condong Catur, atau di Instagram kami, bolen.nyonya.lins. Salah satu UMKM yang ada di kota Yogyakarta, yaitu Bolen Nyonyalin. Kalau kalian berminat mau cobain ini, jangan lupa cek info kontak di deskripsi video. Dukung terus UMKM lokal. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, share, and subscribe. Bye-bye. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.